Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, saya Andini dan Alfauzan Anas Ahmad akan menemani Anda dalam podcast ini dengan tema Organization Management in 5.0 Era. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa pemateri kita yang sudah ada pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu, yaitu Kakanda Rinaldi Rajab, Sarjana Kedokteran, Demisioner Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, periode 2017 dan 2018. Halo Kak Rey, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak ya, semoga Makin terus alhamdulillah pas lihat mukanya kalian. Alhamdulillah, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat ya Kak ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya, jadi sesuai tema kita hari ini, kita akan membahas tentang manajemen organisasi dalam menghadapi era 5.0. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu Society 5.0. Jadi, Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot. Jadi, masyarakat revolusi industri 5.0 ditekankan pada kesiapan untuk lebih berpikir kritis dan lebih mengembangkan kreativitas. Jadi hal inilah yang melandasi kami untuk mengadakan podcast ini sehingga kami bisa berdiskusi dengan Kakak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Kak, mungkin Kak Rey bisa nih sharing-sharing sedikit pendapat Kak Rey mengenai era 5.0 ini. Oke. Halo guys, kedengaran ya? Tapi iya Kak, kedengaran Kak. Oke, ini kayaknya kita pakai yang lebih santai saja, yang bahasa-bahasa yang lebih santai saja, yang mudah dimengerti. Cuman mungkin karena kebiasaan Kak, rada ada memang bahasa-bahasaku yang kayak sorry sorry. Ya, jadi kalau kita sebenarnya bicara 5.0 society, sebenarnya seru sekali ini hal-hal kayak begini, apalagi kalau kayak kayak kita ini anak muda toh. Kayak ini sebenarnya kesempatan-kesempatan atau kehidupan-kehidupan yang kayak seru sekali kalau kita alami begitu. Jadi kayak pakai robotik lah, pakai big data lah. Jadi memang kita kan ini kita kan orang-orang ini yang masih muda dan punya kebiasaan mager begitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan mager ini yang sebenarnya eh, ditangkaplah oleh si 5.0 society, seperti misalnya contoh big data. Dari segi big data, dari artificial intelligence, itu kan mereka semua memudahkan kita ketika misalnya kita ingin melakukan sesuatu. Jadi ketika berbicara 5.0 itu kan ini lebih ke sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, ini kan 5.0 ini sudah dari Januari sebenarnya diperkenalkan sama orang-orang Jepang begitu tuh, bagaimana kemudahan kita berinteraksi dengan artificial intelligence, bagaimana dengan penggunaan big data dan lain-lain. Jadi kayak ini sebenarnya istilahnya membantu kita ini orang-orang mager, tapi membantu juga kita orang-orang yang mau berkreativitas. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita ambil dari situ, mau dari segi keuntungan-keuntungan pribadi ataupun mungkin keuntungan-keuntungan yang lebih besar. Seperti contohnya ketika kita sekarang kan, kalau kalian tahu itu, misalnya ketika ingin melakukan pembayaran, pasti akan lebih seru sekali kalau dengan cashless. Saya pun pribadi sebenarnya merasakan hal-hal kayak begitu. Kadang memang di beberapa circle memang hal-hal kayak begini memang mengganggu orang-orang kayak saya, karena jarang sekali bawa-bawa cash begitu, lebih ke cashless. Cuman bagi saya itu menguntungkan bagi saya. Kenapa? Karena lebih mudah begitu ya. Sisa pakai QR code, kemudian masukkan nominal, masukkan PIN, gas, selesai. Kita punya itu, minuman, makanan, atau something like that, apapun yang di depan tak begitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya
ketika berbicara 5.0 ini masih rada susah sekali di kehidupan tak sekarang. Kenapa? Karena apalagi dari segi artificial intelligence, oke lah masih masih boleh lah kita kalau dari segi artificial intelligence. Banyak yang kemudian orang berdagang, orang bermain game atau mungkin eh, sekolah dengan artificial intelligence maupun robot. Cuman di daerah tak ini kan di kota kita, di negara kita bahkan ini kan regulasi masih terlalu tidak mendukung lah untuk hal-hal kayak begitu. Jadi kayak kita sebenarnya masih terjebak di 5.0 untuk di Indonesia itu sendiri. Cuman sudah banyak sebenarnya toh kita sudah banyak yang apa namanya? Sudah banyak yang ikut juga dalam 5.0 ini. Dalam artian ini yang ikut, misalnya contoh orang tuanya kalian kan sudah mulai terbiasa dengan penggunaan gadget, penggunaan media sosial bahkan yang meresahkan anak-anaknya. Nah, eh, ini kan sebuah bentuk peradaban yang 5.0. Cuman ketika berbicara tentang society, sepertinya kita harus perlu adaptasi lagi. Begitu mungkin. Ya, baik Kak. Jadi menurut Kak sendiri tadi, Indonesia itu masih stuck di 4.0. Jadi kira-kira Kak, Indonesia butuh berapa tahun lagi untuk bisa sampai pada tahap society 5.0 Kak? Maksudnya hambatan terbesar apa yang menghambat Indonesia sehingga Indonesia sampai sekarang masih stuck di 4.0 Kak? Ya, bagus juga ini sebenarnya pertanyaannya. Jadi kalau ditanya apa yang menghambat sih sebenarnya? Apa yang menghambat? Sebenarnya toh kita tuh tidak bisa ini melawan yang namanya revolusi industri. Jadi susah. Banyak orang yang kayak saya tidak mau pakai ini, saya tidak mau bermain inilah, saya tidak mau bermain TikTok lah karena zaman dulu kan begitu toh. Saya tidak mau main TikTok lah karena isinya dulu orang joget-joget begitu. Tapi ketika sekarang itu menjadi sumber informasi yang padat, singkat, dan jelas. Bahkan saya punya keponakan pun sudah main di TikTok dan dia tidak main sebenarnya tidak main tapi FYP-nya itu penuh dengan hal-hal yang berbau kayak seru-seruan begitu. Jadi kayak itu sebenarnya hal-hal seperti ini tidak bisa kita bendung. Tapi kita bisa adaptasikan ke diri kita. Misalnya contoh hal-hal kayak begini, seperti podcast kayak begini kan sebenarnya contoh paling real toh karena kita beradaptasi dengan yang dulunya harus pakai studio offline, sekarang kan ada metode-metode kayak begini. Dengan bantuan-bantuan alat, dengan bantuan-bantuan big data, ini kan sebenarnya kalau di kita kan ini sudah masif lah istilahnya kita punya revolusi industri. Jadi kalau ditanya apa yang jadi kendalanya sebenarnya kalau menurut saya karena kan kita ini luas toh, Anas toh. Andini ini juga kita kan berada di tempat-tempat yang luas. Saya pun sendiri maksudnya begini, kalian kan saja di sini tidak semua berasal dari kota yang sama begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak bisa bukan tidak bisa sebenarnya, lebih ke tidak lamban lamban pergerakannya ini lamban pergerakannya ini revolusi revolusi teknologi karena misalnya contoh masih kita kan di Indonesia masih ada tempat-tempat yang belum ada sinyalnya yang masih pakai sistem-sistem yang kayak belum terpadu begitu jadi menurut saya sebenarnya kalau bagi personalnya ini menurutku tidak sudah bagus begitu. Asal kita mau belajar, asal kita mau adaptasi itu sudah bagus. Yang susah sebenarnya yang complicated ini yang dari segi sarana prasarananya itu mungkin yang jadi tantangan terbesarnya kita tuh sebagai manusia-manusia milenial kayak begitu. Mungkin itu sih. Kalau kalian menurutnya bagaimana? Apa hambatannya kira-kira? Kalau hambatan menurut saya Kak, yang seperti Kakak sampaikan tadi, yang pertama itu wilayah. Jadi jika dibandingkan negara lain itu Indonesia wilayahnya cukup luas, jadi pembangunannya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, jika kita ingin berada di era 5.0 itu, kita minimal lah punya infrastruktur yang baik dan pemerataan pembangunan. Sehingga
nilai-nilai 5.0 itu dapat terjalankan, Kak. Kemudian hambatan yang kedua itu, Kak, masih terlalu kentalnya budaya, Kak. Maksudnya kita masih agak kurang terbuka dengan budaya-budaya baru. Kita sering merasa bahwa budaya yang masuk ke wilayah kita itu agak susah diterima. Jadi mungkin itu menjadi salah satu penghambatnya, Kak. Jadi menurutmu budaya ini menghalangi kita berkembang? Iya, Kak, karena jika kita terlalu terpaku ke budaya kita, Kak, kita seakan-akan menutup mata akan point of view kita terhadap dunia. Jadi kita seakan-akan memandang dunia itu hanya menggunakan kacamata kita sendiri, tidak menggunakan kacamata dari misalnya budaya baru yang masuk ke wilayah kita, Kak, begitu. Kenapa itu kan kalau dari segi kita yang ingin maju teknologi tapi terhalangi oleh budaya. Kalian pernah coba nggak, kalau orang yang berbudaya melihat kalian seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, Kak, kalau kayak orang berbudaya yang masih kayak melestarikan budayanya, misalnya kayak di Korea Utara lah, Kak, yang di sana itu budayanya yang masih agak mereka masih memegang erat budaya mereka. Mereka melihat kita itu seakan-akan orang yang terlalu maju atau terlalu aneh, sehingga pandangan mereka terhadap kita itu agak berbeda lah, Kak. Maksudnya kalau bisa dibilang kurang baik. Kalau Andin sendiri bagaimana kira-kira? Tapi Kak, pendapatnya sama Ji, seperti yang disampaikan oleh Anas sendiri itu. Jadi kalau saya sebenarnya kalau kita berbicara budaya sebenarnya ini bukan penghalang. Kalau bagi saya ini bukan penghalang sih. Justru bagi saya ini adalah nilai jual. Kenapa? Misalnya saya contoh, saya punya satu kenalan. eh contoh lah nilai-nilai budaya yang nilai-nilai budaya yang sekarang dikembangkan di era modern, tapi kita adaptasikan sehingga orang-orang senang dengan apa yang mereka dengar dengan budaya dan juga bagaimana eh, kita orang-orang modern bisa menerima. Jadi di sebuah misalnya saya punya teman satu punya branding. Jadi ada branding. Nah, kebetulan ini brandingnya dia punya fokus culture-nya itu ke nilai-nilai budaya dan senangnya kenapa saya senang karena saya juga orang yang senang dengan budaya. Tapi dia mencoba mengadaptasikan budaya dengan teknologi kayak sekarang. Misalnya contoh, kebetulan karena dia senang dengan karena company-nya dia berjalan di fashion, terus kemudian di musik. Jadi di fashion itu mereka mengembangkan apa namanya? Mereka mengembangkan desain-desain, jadi desain-desain budaya yang kemudian diadaptasikan ke apa namanya? Ke logonya, ke mereka punya desain baju dan menurutku itu keren sekali. Itu sebenarnya nilainya, itu sebenarnya nilai jualnya kita. Dan memang sampai saat ini menurutku karena dia menjual nilai itu bahkan mereka punya penjualan pesat sekali. Jadi bagi saya sebenarnya kalau betul juga sebenarnya pendapatnya teman-teman kalau kita ini berbudaya memang bisa jadi salah satu penghalang. Cuman kalau kita ini sebagai anak muda, kalau kita berpikir secara 5.0 ini, nah society 5.0 harusnya itu kita bisa ambil itu jadi nilai-nilai jual. Nah, begitu. Karena misalnya kata dari segi fashion, ada pun yang kayak main dari segi musik begitu. Jadi mereka bermain musik itu, jadi kayak mereka bermain musik itu bermain seperti orang di bar tapi campurannya itu campuran-campuran ada kayak gendang-gendangnya begitu dan bukan tipikal yang kayak orang tua, tapi tipikal yang retro begitu, terus kemudian alternatif musik tapi pakai alat-alat musik yang budaya dan karena kayak begitu mereka bisa sampai terkenal di luar. Jadi menurut saya tuh
kalau saya menurutku justru itu nilai jualnya. Kalau kita bernilai jual culture, nilai begitu. Misalnya semisal contoh di tempat saya. Jadi kenapa saya membawa kesan senang bercanda dan berdiskusi di tempatku ini toh, di tempatku. Kenapa saya senang membawa nilai diskusi dan apa berbudaya di tempatku? Karena pada saat saya kuliah, saya diajarkan untuk berbudaya 5S, berbudaya saling diskusi ke teman-teman, mau senior maupun junior. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan saya Ini yang jadikan saya justru dengan membawa nilai kayak begitu, itu yang jadi pembeda ke orang lain. Begitu. Jadi, menurut saya budaya itu bukan menghalangi, tapi kita yang harus beradaptasi ke itu budaya. Jadi, jangan menunggu budaya beradaptasi ke teknologi, kita yang jemput budayanya supaya kita punya nilai jual, kita punya culture. Karena kan culture kita ini bagus sekali sebenarnya. Apalagi kayak kita ini di Makassar toh, si Pakatau, si Pakainga, pokoknya banyak sekali menurutku budaya-budayanya, dan itu bisa sekali kita kembangkan budaya-budaya seperti itu. Bahkan kalau misalnya contoh kalian kalau misalnya buka YouTube terus kemudian kalau sering misalnya nonton Creative Fox, Volix, apa lagi? Fronion, mereka tuh ngambil orang-orang, mereka kan tinggal di Jakarta. Jadi mereka tuh ngambil wawancara orang-orang yang berbeda dari tiap budaya. Itu jadi penonton terbanyak. Kenapa? Karena itu yang seru. Itu yang seru, itu yang punya daya jual. Orang senang lihat dengar dia punya apa namanya? Dia punya logat, dia senang patolo-tolo orang dengan logatnya, dan itu menurutku seru sekali, itu nilai jualnya. Justru tuh kita ini karena kita punya budaya, itu yang harus kita kembangkannya lewat industri teknologi. Seperti itu kalau saya. Oh iya, baik Kak. Kemudian kita kami sebagai mahasiswa kan sedang mengalami yang namanya masa milenial Kak. Menurut Kakak sendiri, apa kekurangan dan kelebihan kami yang dapat kami, misalnya kekurangan Kak yang dapat kami perbaiki dan kelebihan yang dapat kami manfaatkan ya dalam menghadapi era 5.0 nanti ini Kak. Kalau misalnya Tunggu. Ini milenial ini sebenarnya saya sendiri. Kalian bukan generasi milenial loh. Kalian tahu juga generasi apa sekarang kalian ini? generasi Apa? Z Kak. Nah, itu sebenarnya. Kalau saya masuk milenial karena saya lahir 95 dan generasi terakhir milenial itu 95. Kalau kalian kan sudah masuk di generasi Z tuh, jadi sebenarnya lebih berbeda lagi kita punya apa namanya? Kita punya habits gitu ya. Kita punya habits itu berbeda-berbeda. Saya yang milenial, kalian yang generasi Z itu berbeda-berbeda semua ininya. Kita punya habits. Apalagi misalnya kalau kayak kita kan ini terbentuk dari lingkungan tuh, kita ini kan bagaikan project yang terbentuk yang diasah. Misalnya kayak kita ini sebuah project, kita ini sebuah istilahnya kayu, terus kemudian karena kita bergaul dengan teman tak di sekolah, kita punya circle di sekolah, kita punya teman di tempat les tak, mungkin kalau kita punya teman di sepantaran rumah tak, itu kan yang membentuk kita tuh. Itu project-project istilahnya, itu merupakan project-project yang membangun kita sampai sekarang sampai saat ini berada di kehidupan kuliah toh. Misalnya contoh berpengaruh ke kita punya fashion, mungkin kita punya daya diskusi begitu. Jadi berbeda memang ketika kita bicara milenial dan generasi Z ini. Nah, cuman kalau sekarang kan memang kita eh begini, kalau generasi-generasi sekarang ini sebenarnya kan saya biasanya itu taunya begini. Saya kan karena kebetulan dengar juga yang namanya podcast, jadi banyak lah istilahnya sumber-sumber kayak begitu. Semisal contoh di 2019 itu tahun-tahunnya orang self healing toh, makanya keluar-keluar lagu-lagu yang memang banyak tentang healing. YouTube juga banyak yang bicara tentang
bagaimana menghadapi pasangan, bagaimana menghadapi sekolah dan orang tua yang berbeda dengan kita. Jadi self healing seperti itulah yang dikembangkan istilahnya pada tahun itu. Sekarang kemudian berbeda. Sekarang kan eranya yang berbeda, eranya kolaborasi sekarang, eranya orang adaptasi. Jadi ketika kita tidak bisa berkolaborasi dan adaptasi, sudah kita ketinggalan. Sekalipun kita punya nilai jual sebagai seorang dokter. Cuman saya begini, ada kalau kayak kita kan ini lebih senang dengan kata-kata, lebih senang dengan mager-mageran begitu tuh. Kayak enak sekali tuh mager, serius. Enak sekali tuh mager, apalagi kayak besok pagi tuh weekend, terus kita kayak di kamar saja ngeleyeh-leyeh begitu. Itu saya bilang buka-buka scroll TikTok, mutar lagi ke Twitter, mutar lagi ke Instagram. Sedikit-sedikit bolehlah kalau mau lihat tugas, tugas besok di malam bisa kerja. Enak sekali tuh leyeh-leyeh begitu. Dan itu yang lagi tinggi kita punya, yang lagi tinggi di kehidupan sekarang begitu. Cuman menurut saya itu di setiap daerah berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau misalnya saya lihatnya kalau kita di sini orang Makassar masih belum terlalu terbuka dengan hal-hal yang berbau apa istilahnya? Kalau bicara kayak kita kayak radikal begitu, selalu memandang sesuatu dari segi apa? Pokoknya berbanding terbalik ya dari apa yang selalu kita diajarkan di di kedokteran toh. Kalau kita kan diajarkan untuk melihat segala sesuatu dari segi holistik. Jadi kalau kayak sementara di masyarakat kita selalu dibawa ke nilai-nilai yang selalu kita di apa namanya, di framing begitu ya, dari segi apa, kebudayaan lah, dari segi umur lah, dari segi agama lah, kayak kayak begitu tuh. Jadi hal-hal kayak begitu menurutku di setiap daerah berbeda-beda begitu. Apalagi kayak kita di Makassar tuh belum terlalu ini, menurutku belum terlalu nggak semaju yang di anu lah, nggak se jadi kita di sini terbatasi kita punya anu POF. Kalau saya bilang orang-orang di apa, di TikTok POF kita ini kurang begitu karena banyak keterbatasannya tuh. Misal contoh kalau kayak contoh kayak sekarang kan orang misalnya seks edukatif itu berbeda ketika di zaman kalian sama di zamanku, mungkin rada-rada sama lah. Ketika mungkin kalian nanti mau punya anak, kalian mau mengajarkan seks edukasi di apa, di masa pada saat masih muda begitu tuh. Sementara kan kalau yang sebelum-sebelum tidak seperti itu. Yang dari orang kita pun sendiri kan taunya mungkin kalau seks edukatif itu hanya dari video-video edukasi kayak kayak begitu, bahkan dari Instagram ataupun maupun Twitter tuh ya kayak kayak begitu. Jadi tapi beruntungnya kita karena kita ini milenial dan generasi Z ini, karena kita lahir di tahun yang penuh dengan apa namanya, basic data tadi, kayak basic data, basic apa, artificial intelligence, eh, Internet of Things kayak begitu. Nah, kita ini sebenarnya mampu mengembangkan hal-hal yang lebih istilahnya lebih besar. Kenapa? Karena sumber informasi sudah banyak. Cuman memang rada-rada kayak tidak semua orang bisa mau mengakses informasi begitu. Jadi kayak ya kembali lagi kalau saya sih sebenarnya kembali lagi ke kita punya referensi begitu. Kita punya tes dalam hidup, kita punya referensi dalam berkehidupan, dalam berteman, dalam punya satu circle, punya masalah keuangan, pasangan dan lain-lain. Kembali sebenarnya ke tesnya kalian. Makanya kalau saya jadi kalian, saya perbaiki tesku. Kenapa? Karena kalau bagus kita punya tes itu pasti bagus juga orang-orang lihat kita. Bagus orang-orang bisa mandang kita, bilang oh ini orang seleranya bagus, oh ini orang dari segi mereka berdandan kita sudah tahu kalau dia ini bagus seleranya. Terus kemudian ketika kita diskusi, oh ternyata begini dia selera diskusinya. Jadi menurutku sih kayak begitu. Oh ya, baik Kak. Terima kasih atas pendapatnya. Tadi disebutkan bahwa generasi Z sama di sekarang ini lebih banyak mager-mageran, Hmm. lebih
lebih scroll sosial media. Hmm. Nah, bagaimana tuh pendapat Kak Rey tentang mahasiswa yang lebih sering ke situ nih daripada ke organisasi? Nah, bagaimana nih pendapat Kak Rey tentang mahasiswa di era sekarang yang kurang berminat dalam berorganisasi? Apakah ada tips atau kelebihan di masa depan yang bisa dicapai melalui organisasi agar mahasiswa tidak menurunkan minat organisasinya nih, Kak? Nah, bagus sebenarnya ini pertanyaan. Jadi ketika kita oke sekarang mungkin minat berorganisasi sudah kurang tuh. Kalau saya sebenarnya organisasi harus adaptasi dan seru. Harus seru dulu. Jadi, kalau saya nah berpikirnya begini, ketika misalnya teman-teman ini mager, ketika teman-teman ini banyak bermain di media sosial dan lain-lain, terus istilahnya jauh dari organisasi, harusnya organisasi masuk di sela-selanya itu. Sela-selanya itu yang saya maksud tuh. Jadi misalnya bikin proker-proker yang memang orang yang bisa bikin dengan santai saja di media sosial saja bisa dibikin. Begitu-begitu. Misalnya contoh kayak bikin apa namanya? Misalnya contoh kayak kemarin kalau kalian ikut di acaranya yang Dokter Tirta atau mungkin yang kalian sama siapa kemarin Rijal itu menurutku menambah. Jadi ini yang mager ini magernya bukan mager kosong. Jadi magernya tuh terisi begitu. Jadi terisinya tuh kayak oh lihat-lihat sekalipun mungkin dia tidak kasih nyala kamera dan lain-lain tapi setidaknya itu mereka harapannya sebenarnya dengar saja itu dia sudah tahu bisa serap ilmunya. Nah, di sini berpengaruh lagi kita punya selera. Jadi ketika kita masuk, jadi masuk lagi info, jadi oh kita kelola lagi. Oh kalau orang begini-begini ternyata begini. Jadi harusnya saya seleraku yang kayak begini, tidak harus yang kayak kayak begini. Jadi kalau menurut saya sebenarnya organisasi harus seru dulu. Harus seru dulu organisasi ini. Tidak bisa kita menerapkan hal-hal yang berbau seperti dulu begitu. Di zaman-zamanku saya tidak bisa dipakai hal-hal seperti itu. Kita harus adaptasi. Kita harus adaptasi. Tidak boleh kayak kita hanya menerapkan hal-hal kayak kemarin. Nah, kembali tadi saya bilang yang masalah di keterbatasan, kita kan punya keterbatasan di daerah. Kalau di kampus kan kita punya culture dan menurutku ini memang membatasi kita untuk berkembang. Makanya ada beberapa memang mahasiswa yang lebih memilih tidak masuk di dalam organisasi tapi punya karir sendiri di luar begitu. Contoh misalnya kayak dia mungkin jadi selebgram begitu atau mungkin jadi seleb TikTok begitu daripada mereka masuk organisasi tuh. Nah, coba beda organisasi kasih masuk begitu. Maksudku begini, organisasi ini bisa bikin satu selebgram beda atau mungkin bikin edukasi terus begitu. Jadi hal-hal yang menurutku yang pada saat dia mager hanya melakukan hal-hal yang istilahnya untuk dirinya, kalau dia dengarkan biasa juga berguna untuk yang lain begitu. Jadi organisasi harus seru dulu begitu. Misal contoh sekarang, harusnya organisasi dibikin dibikin seru. Misalnya contoh kayak bagaimana lebih banyak main gamesnya tanpa menghilangkan budaya-budayanya. Jadi budaya harus adaptasi lagi. Begitu maksud saya. Jadi kita menjemput kemajuan, menggandeng menggandeng budaya supaya kita juga bisa maju. Begitu. Seperti tadi yang saya sampaikan yang soal masalah fashion dan musik. Kan ada yang punya kan banyak dia punya budaya tapi membawa budaya itu bersama dia menuju ke revolusi teknologi. Jadi kalau menurut saya seperti itu, harus seru dulu ini organisasi. Harus dulu misalnya contoh kalau kita mau main apa namanya? Kalau kita mau misal contoh mau masuk sebuah organisasi kita harus main apakah puzzle begitu. Itu kan sebenarnya lebih seru toh. Kita harus main puzzle begitu atau misalnya contoh ketika nanti indoor kita bermain yang kayak apa? Yang kayak banyak banyak pertandingan-pertandingan yang kayak lucu-lucunya yang bisa dikasih jadi konten. Itu kan sebenarnya seru. Kan kalau di Instagram, di Twitter, di TikTok itu kan orang kalau satu circle mereka kalau mereka seru begitu toh di satu circle-nya begitu mereka seru bikin lomba, mereka staycation dan bikin lomba. Itu kan seru dilihat. Nah, maksudku saya organisasi harus bisa kayak begitu. Jadi ndak monoton ki hanya hanya soal tentang kayak saja ndak hanya monoton soal kayak pengkaderan dan lain-lain.
Cuman menurutku penting pengkaderan. Kenapa? Karena jangan sampai kalian seru-seruan, jangan sampai kalian menikmati itu toh comfy zone-nya toh. Comfy zone-nya mereka kalian dapat, tapi ketika ditanya hal-hal dasar, hal-hal yang berbau akademik dan lain-lain, kalian tidak ada. Itu juga rugi menurut saya. Jadi kalau saya dibikin seru dulu ini apa-apa. Nah, cuman kan memang kalau kayak kok kayak kalian kan kayak begini memang rada susah itu membawa sesuatu ke seru-seruan, apalagi misalnya kalau kita ada gap toh, ada gap angkatan, gap senior lah kayak begitu. Memang rada susah dibawa seru, tapi menurutku ini fase. Kalau kalian bisa beradaptasi, kalian bisa ini dengan apa? Kalau kalian bisa beradaptasi, kalian bisa bergaul juga dengan senior. Asalkan bisa beradaptasi, tahu nilai, bisa pasti. Begitu. Jadi kalau kalian nanti mengurus, jadi pengurus yang seru. Jadi pengurus yang seru begitu ya. Kayak memang ada memang tipikal teman-teman tak memang yang kayak selalu bikin sesuatu hal yang gila begitu tuh sampai bisa dikontenkan. Bikin hal-hal kayak begitu di BEM. Tidak salah Ji menurutku. Jadi harus kita mampu beradaptasi gitu. Dibikin seru dulu, dibikin seru gitu. Dan juga ketika kita jadi dan juga toh kita ketika jadi misalnya pemimpin dalam sebuah organisasi, jangan marah-marah terus begitu. Jangan marah-marah terus. Kita juga anggota, jangan juga hilang-hilang terus begitu. Maksud saya begitu. Jadi dibikin seru saja ini apa-apa. Kalau seru itu saya yakin kalian tuh kayak bakalan apa di berbeda kirasanya. Lebih enjoy sama-sama begitu ya. Saya sih Baik, Kak. begitu. Berarti sebuah organisasi itu harus seru gitu ya Kak, tanpa Betul. menghilangkan budaya yang ada dalam organisasi itu sendiri. Harus mengadaptasikan Nah, budayanya. seperti program kerja dalam sosial media yang tren Hmm, pada zaman sekarang ini. iya, Jadi betul. mahasiswa tidak menurunkan minatnya dalam berorganisasi. Jadi interest Mm-mm. lah seperti itu ya Kak ya. Ya, Nah, gitu. Kalau menurut Karya sendiri nih, bagaimana sebenarnya persiapan mahasiswa sebelum masuk ke dalam sebuah organisasi itu? bagus, bagus. Jadi, apa persiapannya kita ini ketika ingin masuk ke organisasi? Kalau saya, tahu diri. Tahu diri dulu. Tahu diri dulu kalau mau masuk di organisasi. Maksudnya tahu diri bagaimana? Tahu batasan. Tahu batasan. Jadi, eh, persiapannya begini toh, kalau kita tahu diri ini, kita tahu kayak saya mau masuk di sebuah lembaga ini deh. Oh, lembaga ini kan mereka berjalannya dari segi kemedis-medisan begitu. Jadi saya harus tahu diri. Tahu diri, saya harus punya ilmu dulu ini dalam apa? Dalam medis dulu ini, ilmu dasar ini minimal yang superficial saja, yang kecil-kecil saja. Nanti mereka ketika kalian masuk di dalam itu disitulah sebenarnya ini kita punya apa kembali lagi ke minatnya. Kalau misalnya kita mau memang mengembangkan ini kita punya nggak usah dulu mengembangkan masalah organisasi, mengembangkan diri saya dulu. Kalau kalian mau mengembangkan diri, organisasi itu akan ikut juga berkembang. Jadi tidak harus kita berfokus pada organisasi terus, berfokus saja kepada diri sendiri yang mau belajar, selalu mau bertumbuh. Itu menurutku sudah cukup begitu. Nah, dan kalian tahu batasan dalam artian apa? Kalian kan begini, di era-era kayak begini kan memang tidak bisa juga kita organisasi saja full begitu. Jadi harus memang juga kita maintenance kita punya apa namanya? Kita punya eh, istilahnya kita juga punya nilai kampus ini maksud saya. Jadi harus paham ini dulu konsepnya kayak begini. Nah, kalau misalnya memang kita tidak bisa dari segi apa istilahnya kalau kita sudah analisa dirinya kita ini, oh saya ini tipikal orang malas, orang mager, kayaknya nggak cocok deh. Jadi kayaknya lebih bagus nggak usah deh, serius Kak. Itu hanya akan membebankan sih menurutku. Kalau memang kalian punya dasar orang yang tidak mau berkembang, tidak mau hanya berpatokan pada satu apa namanya? Satu nilai budaya kehidupan begitu. Mending jangan kau berorganisasi sih menurutku. Serius, Kak. Kasihan temannya begitu. Kasihan temanmu yang mau belajar sih kalau saya begitu.
Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ini, saya menurutku begini, kalian harus punya persiapan. Persiapannya kayak bagaimana? Sama seperti misalnya begini, ketika kita berdiskusi toh, idealnya ini kita harus kalau kalau otak kita ini kita gelas harus terisi setengah begitu. Jadi ketika terisi setengah, kita bisa apa? Kita bisa punya diskusi dua arah begitu. Kita punya diskusi dua arah karena orang akan mengisi kita punya gelas tadi, kita juga bisa kasih orang gelas tak. Jadi menurut saya seperti itu sih. Jadi harus memang paham diri sendiri dulu. Terus memang harus ada minat dulu ini, harus ada minat. Terus kalian harus punya role model menurutku begitu. Harus ada role model gitu ya. Harus ada role model sih kalau kayak anak muda kayak kita ini sekarang begitu. Supaya itu tadi juga kalau kita punya role model, ya kita juga punya selera bagus, kita punya tes bagus, kita punya pemahaman juga oke. Jadi kayak menurutku itu lagi kembali ke pengembangan diri kita bagaimana sih begitu. Iya, baik Kak. Jadi jika kita ingin memasuki suatu organisasi, kita harus pertama-tama mengetahui diri, lalu kita menyelesaikan kita itu minatnya di mana agar di dalam masuk di organisasi kita dapat minimal kita tahu bagian cangkang-cangkangnya atau superficialnya. Lalu masalahnya sekarang Kak, jika orang tersebut sudah masuk di dalam suatu organisasi, ada tren yang lagi angka sekarang. Orang-orang itu gila kerja Kak, atau overjob. Nah, apakah itu merupakan suatu kelebihan atau kekurangan Kak? Kalau menurut Kak Ari sendiri. Overjob di itu. Saya senang sekali kalau dengar ternyata banyak adik-adikku yang overjob. Kenapa? Karena nanti kalian kalau punya job minimal bisa diandalkan lah kalau mau bikin sesuatu tuh, kalau kita mau bikin project. Kalau saya sebenarnya begini. Jadi kalau kita ini tadi yang overjob ini, kau mau lihat dari segi mana? Sebagai orang yang overjobnya atau kita sebagai pemimpin? Sebagai yang angka overjobnya. Oh, kalau kita yang sebagai overjob begitu. Iya. Yeah. Kalau sebenarnya kalau kita sebagai orang yang overjob, kalau kita sebenarnya nyaman menikmati, tidak ada masalah. Begitu sih. Kalau saya menurutku kalau kita nyaman, sekarang itu tuh orang harus dulu nyaman begitu ya. Harus dulu nyaman, serius. Serius. Jadi saya begini, saya pernah ada ceritaku. Jadi dulu saya pernah tanya beberapa teman. Saya tanya begitu. Kenapa kau mau pergi nonton Kenapa kau mau pergi nonton konser sampai ke luar negeri itu? Kenapa kau mau nonton konsernya Coldplay sampai ke Singapura? Kenapa kau nonton anunya Tulus sampai ke Jakarta sana? Kenapa kau mau nonton kayak begitu? Padahal uangmu bisa kau pakai untuk senang-senang begitu. Untuk apa kau pergi buang-buang uang hanya untuk kayak begitu? Kau simpan uang kau simpankan uang kau menabung, tapi kau pakai hanya untuk kayak begitu tuh. Dari beberapa temanku menjawabnya karena mereka sudah tabungkan, mereka sudah tahu jadwalnya, mereka memang terinfluence dengan yang namanya Coldplay, Tulus dan lain-lain begitu. Saya pun juga mengalami hal kayak begitu. Sebenarnya sebelumnya saya tidak mengalami hal kayak begitu, tapi ketika satu temanku menjawab begini, kenapa kau pergi nonton kayak begitu, menghabiskan uang banyak? Karena saya senang. Itu dia jawab. Saya langsung dalam pikiranku, anjir, iyo senang, iyo dulu tahu wah. Apa kira-kira dulu mau kau kejar kalau bukan senang? Apalagi dia ketemu sama orang yang dia fans sama dia, yang memang mungkin jadi nilai rujukannya itu hidupnya ke dia. Dia hanya jawab senang. Anjir, senang saja jawabannya, tapi kayak shit, saya juga harus lakukan sesuatu, artinya dengan senang ini harus senang dulu. Fuck lah yang lain, saya harus senang dulu pokoknya. Jadi kalau saya menurutku begitu. Kalau sebagai orang yang overjob, menurutku harus kita pahami, harus kita harus kita
senang dulu. Senang enggak dengan ketika kita menjalankan hal-hal kayak begini? Senang enggak ketika misalnya mungkin banyak jobnya terus dicela-cela sama teman-teman. Tapi kan cela-celanya bukan cela-cela yang bikin menjatuhkan, tapi rata-rata itu tuh apalagi misalnya ini kalau kita laki-laki tuh cela-celanya itu saya paling kayak cela-cela yang ini, yang apa di istilahnya yang bikin ini yang seru-seru puji begitu yang untuk diketawain sama-sama. Kalau sebenarnya senang kok tuh enggak ada masalah. Begitu sih kalau menurutku. Yang penting senang dulu, yang penting tenang sih tidak. Saya yakin tenang tidak kalau over tuh. Kalau over job saya yakin tenang tidak. Tapi kalau senang, oke, gas saja sih menurutku. Hanya saja mungkin perlu pengetahuan dalam manajemen waktu. Itu yang menurutku harus dipahami juga lagi. Gitu sih Anas. Kalau kau overjob kan Anas? Kalau menurut saya Kak, belum Kak, karena saya masih tahu bagaimana manajemen waktu Kak, bagaimana berapa misalnya proker yang dapat saya tanggung jawabi. Jadi menurut saya sampai sekarang saya masih aman-aman saya Kak. Tapi Kak, jika kita melihat di Tapi negara begini lain, begini 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 begini. Tadi kau bilang apa? Belum overjob begitu tuh. Tapi kan sekarang ada juga tren ini Anas. Trennya adalah uh, orang itu tidak mau ambil job sekarang juga. Ada juga begitu. Semisal jamnya jauh-jauh lah atau semisal contoh kalau kayak kalian ini ke apa namanya kayak ketua blok lah tuh. Itu saya yakin ada pasti momen-momen kayak gimmick-gimmicknya lagi kalian-kalian yang kayak jangan mukul saya dulu ini, jangan mukul dulu saya, kayak begitu. Dan banyak, bukan hanya dari segi yang kayak ketua blok begitu, banyak menurutku. Kalau misalnya contoh kalian dikasih kepanitiaan, banyak pasti yang menurutku kayak jangan saya dulu kak, saya tidak bisa begini. Kalau menurutmu kau sebagai orang yang kalau menurutnya ini kalian sebagai orang yang istilahnya jadi ininya jadi orang yang kayak begitu bagaimana kira-kira? Sebagai orang yang istilahnya kalau dari organisasi banyak jobnya. Kalian menurutnya bagaimana sih? Muka tahu. Apakah memang kayak senang, tenang atau kayak shit, senior apa sih? Kenapa kasih kayak hal-hal kayak beginian? Aduh. Kenapa harus pergi lagi bazar dan lain-lain? Bagaimana kira-kira? Kalau saya Kak, kalau overjob itu dalam saya menurut saya itu tidak belum tenang gitu. Karena kalau overjob itu apalagi saya belum bisa memanajemen waktu. Jadi apalagi untuk akademik, apalagi untuk organisasi dan lain sebagainya. Jadi lebih memilih untuk tidak ini ya. Jadi istilahnya lebih memilih untuk lebih bagus tidak mengambil dengan alasan tadi maksudnya masih manajemen dari segi akademik. Ya Kak. Oke. Anas, mana kau Anas? Kalau menurut saya sendiri Kak, saya sangat setuju dengan pernyataan yang tadi Kak ya. Yang penting jika kita senang melakukan hal itu, maka itu bukan menjadi masalah. Karena ada beberapa kakak senior yang saya kenal Kak, itu hampir dia memasuki semua lembaga, tapi dia fan saya Kak, dia masih dapat keluar jalan-jalan, nilai akademiknya jalan. Jadi menurut saya itu overjob masih menjadi Kak, masih dapat dibicarakan. Iya. Boleh. Saya juga punya satu apa namanya? Istilahnya saya kebetulan orang yang senang dengan orang-orang yang into ke dalam yang dia kerjakan begitu, into ke dalam yang dia kerjakan. Jadi kayak semisal misalnya contoh kalau kayak misalnya saya ini melihat perempuan melihat ini wanita lah istilahnya. Saya kayak into sekali dengan orang-orang yang memang kayak dia senang di bidangnya dan dia paham dengan bidangnya begitu. Semisal contoh kalau misalnya dia senang dengan memasak, dia tuh pintar sekali memasak. Itu menurutku keren sekali. Itu yang menurutku keren dan cantik sekali menurutku. Jadi ada orang yang misalnya memang dia kerjanya sebagai akuntan tuh.
dan dia misalnya main jago di akuntan, itu menurutku seksi sekali, serius kak, itu menurutku keren sekali, itu menurutku orang yang istilahnya bisa memanfaatkan mereka punya privilege, menurutku begitu. Nah, pesannya apa? Kalau saya begini, tadi kita bicara soal masalah apa, tahu dirinya begitu, tahu dirinya. Kalau kita bicara masalah tahu dirinya tuh, kalau memang tidak bisa kasihan organisasi, lebih bagus memilih yang lain. Harus betul hancur di akademik. Maksudku begini, into kok dia dalam itu akademik. Jangan kok hanya ndak bisa kok juga di organisasi. Terus tidak bisa kok juga di akademik juga kau kacau-kacauan juga. Dikasih kok juga kerjaan tidak ada bisa kok bikin. Allahu Akbar. Apa yang bisa nu bikin pale? Maksudku tuh ndak menurutku ndak make sense kayak begitu ya. Kayak masa ini orang tidak ada bisa na bikin. Justru tuh menurutku kalau misalnya orang dia lebih memilih akademik, please ikut ke sana, IMO, ikut ke sana lomba-lomba. Ya memang kalau memang kau tidak mau organisasi tuh, minimal tuh tidak waktumu di kampus tuh tidak hanya sekedar belajar saja, tapi minimal tuh kayak memang kalau kau tidak mau mengambil dari segi manajemen organisasi, ambil kau dari segi pendidikan begitu ya. Ikut yang memang into begitu. Jadi kok asisten yang kayak begitu menurutku. Jadi kok orang yang memang bantu banyak orang begitu. Jadi jangan hanya tinggal di juga kayak kayak apa di itu gue bilang tadi, tidak ada yang bikin, tidak ada yang tahu. Aduh, kasihan Pak. Kacau sekali ini kalau kayak beginian ada, apalagi kalau kayak cewek, apalagi cowok. Nah bikin maksudku tuh begini kayak misalnya kayak dikasih kok kerjaan, dikasih kok project, tidak ada bisa tidak tahu tidak tahu tidak bertanya kok, jadi kok tidak belajar, tidak mau dikasih kok kerjaan project kok tidak mau, terus disuruh kok juga belajar, ternyata kau juga tidak belajar banget sih, tidak bagus-bagus banget juga nilaimu. Disuruh kok pergi menghadap atau disuruh kok kolaborasi sama orang, tidak tahu kok juga bicara, terus apa mau diandalkan begitu? Kayak kalau bilang anak-anak TikTok tuh misalnya kalau lihat-lihat cewek tuh POF, kalau lihat cewek yang tidak bisa ada na kerja begitu kayak memasak tidak bisa, belanja jina tahu, main HP jina tahu, kayak begitu ji, check out Shopee ji sama Tokopedia na tahu, Shopee deng, kayak begitu ji, terus disuruh speak up juga tidak na tahu, disuruh membela dirinya juga tidak tahu, apa ji pengen tahu, kasihan, tidak jadi kayak pertanggungjawabkan kau begitu kayak kau ini sebagai wanita, kau ini sebagai laki-laki, pertanggungjawabkan kau saja dirimu, minimal kau pimpin dirimu. Jadi intu kau dulu ke dalam dirimu, pahami dulu kalau saya ini harus kayak begini, saya ini sebagai seorang Renaldi, saya harus bisa ketika misalnya saya disuruh begini, saya harus bisa ini. Kalau saya disuruh bikin dua, saya bikin tiga supaya orang bisa senang dengan saya, kayak begitu. Jadi harus intu dulu ke dalam itu, kita punya pilihan begitu. Kalau kita memilih memang organisasi, into kok ke dalam organisasi. Tapi ingat, jangan kau juga lupa. Maksudnya ada nilai yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita into ke dalam ke dalam masalah pendidikan, into kok ke dalam masalah pendidikan. Tapi ingat, napat tolo-tolo ke orang kalau tidak tahu ke manajemen. Serius kak, napat tolo-tolo ke orang. Kalau kita anak muda, oke lah masih bisa lah, apa istilahnya, tahu dari circle ke atau dari manapun tuh info kayak oh kita ini dipatolo-tolo dari segi begini, tapi ke depan orang akan beradaptasi, semua orang maju ke dunia-dunia adaptasi 4.0 5S society begitu tuh. Terus kau hanya tinggal kok di 4.0. Bagus kalau masuk juga di 4.0 juga. Bagus juga kalau ada juga tahu. Jadi kayak menurutku tuh serius kak, jangan kok jadi orang yang saja, yang tidak bisa diandalkan. Jangan jadi orang kayak begitu sih. Jangan jadi orang yang tidak bisa diandalkan. Karena kalau kau jadi orang yang bisa diandalkan, semua orang senang dengan kau. Trustnya itu orang tua tuh ke kau, serius kak. Trustnya orang orang tua ke kau. Trustnya itu teman-temanmu ke kau. Jadi please jangan kau jadi orang yang kayak yang kayak ada dan tiadamu, tidak jadi perubahan di sini. Begitu. Jadi kayak ada dan tiadamu juga tidak memberikan dampak juga ke saya atau ke orang lain. Begitu nah. Jadi kalau ada privilege tak toh,
gunakan ki terus Kak. Kalau ada privilege tak tahu gunakan ki. Gitu sih. Nah ya baik Kak. Berarti overjob ini tidak masalah ya Kak, sesuai nyaman dari diri kita sendiri, kemudian bisa dipertanggungjawabkan serta Hmm, sesuai dengan kemampuannya seperti itu. betul betul. Nah, apakah mahasiswa seperti ini tuh bisa menjadi pemimpin yang cocok di era 5.0 ini Kak? Dan bagaimana caranya memanajemen organisasi tersebut? Dari yang sudah Kakak jelaskan tadi, seperti persiapan dan perubahannya begitu. Kalau saya tadi sempat singgung masalah ketika kita memimpin toh, sebenarnya kuncinya satu sih. Kalau saya sebagai seorang pemimpin jengki suka marah begitu. Toh, jadi pemimpin yang seru, jadi pemimpin yang tapi jangan suka marah sih. Berbeda marah dengan tegas, nah berbeda berbeda. Jadi maksudku tuh jangan jadi pemimpin yang marah dan kita juga sebagai orang yang dipimpin jangan baracung gitu. Jangan 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 kayak lari-lari juga begitu. Itu kan maksudnya harusnya kan bertanggung jawab ke atas apa yang kita buat juga toh. Tapi menurutku sebagai pemimpin, kalau saya enak sekali sekarang, serius. Enak sekali tuh sekarang, serius. Kalau kalian tahu itu pemimpin anak-anak yang memimpin sekarang ini di BEM, mereka mereka bisa menghasilkan banyak. Kalau misalnya dari segi keuangan, mereka bisa menghasilkan banyak segi keuangan karena mereka jadi pemimpin. Dari segi SDM sebenarnya mereka bisa mendapatkan banyak generasi-generasi yang mantap. Maksudnya generasi-generasi mantap kayak bagaimana yang itu tadi, yang kayak misalnya dia memang ketika ini konsepnya kalau kalian memang into nah ke dalam dirinya kalian, kalau kalian into ke dirinya kalian kan maksudnya itu jadi nilai poin plus juga untuk apa SDM SDM-nya kita ini. Cuman sebagai pemimpin kalau saya begitu harus adaptasi. Adaptasi menurutku saya begitu adaptasi. Karena kalau kita tidak adaptasi tuh ketinggalan kayak gitu. Saya adaptasi sih menurutku saya. eh Ketua-ketua BEM mungkin harus lebih sering buka Twitter kapang untuk lihat love language-nya setiap orang begitu. Tuh, love language-nya adakah di apa spending time, adakah physical touch begitu kayak hal-hal kayak begitulah kayaknya. Sama itu sih pemimpin juga harus paham hal-hal kayak begitu. Jadi kalau saya dulu tuh saya itu tahu masalah yang kayak anak-anak muda sekarang bilang itu tadi love language tuh. Saya tahu begitu dari buku memang dari dulu. Ada namanya 5 bahasa kasih. Nah itu buku yang menurutku yang bikin orang apa? Yang bikin Kak, oh saya tahu bagaimana caranya mengelola orang kayak begini. Oh, bagaimana caranya. Ada memang orang yang kayak senang ketika misalnya kita bekerja dengan dia, terus tiba-tiba kita datang terus pijat-pijat ki. Oh, ada memang orang yang senang dengan kayak begitu. Ada juga orang yang senang dengan ketika kita spending time with this toh, with him begitu ya. Kayak ngajak ngobrol tuh, ngajak cerita. Hal-hal kayak begitu saya dulu aku pelajari lewat buku dan sekarang banyak sekali di TikTok begitu, banyak sekali di Twitter begitu. Jadi kayak manfaatkan hal kayak begitu. Kecuali ini siapa tahu kayak Ana sama Aldi ini FVP-nya kasangin goyang-goyang begitu. Aduh, janganlah. Bolehlah sedikit-sedikit. Tapi maksudku tuh jangan dominasikan kayak kayak begitu. Serius Kak, saya ini hidupku banyak sekali spending timeku di ini. Dulu karena sekarang kan berbeda tuh karena persiapanku berbeda. Maksudnya sekarang saya ndak into di kayak tes Kak. Sekarang saya fokusku memang di ujian dan lain-lain. Saya ndak bisa memang eh, menurutku saya ini akan ketinggalan sekali bulan depan. Kenapa? Karena tidak beradaptasi atau sejak sejak dulu. Eh, maksudnya saya hilang Kak dari media sosial, maksudnya enggak hilang tuh iya ada tuh enggak. Lihat-lihat juga sering-sering begitu. Cuman maksudku enggak bisa Kak pelajari apa yang saya lihat lagi. Begitu-begitu. Jadi kalau saya menurutku harus perbanyak referensi sih menurutku kalau yang sebagai pemimpin nah harus banyak referensinya begitu ya. Harus tahu dunia sekarang itu misalnya contoh kalau saya ini sebagai penjual tuh saya harus tahu ini pangsa pasarku di mana begitu ya. Oh, orang-orang ini sekarang lebih lebih senang dengan lebih senang dengan apa? Tahun ini orang senangnya dengan lagu-lagu patah hati. Jadi saya memberikan warna-warna yang untuk ngedesain itu desain-desain yang memang kayak sendu, yang kayak
yang kayak warna-warna chrome, jadi orang nyaman dengan lihat kayak begitu gitu toh. Atau mungkin kayaknya ini Desember nih, orang-orang tuh Desember itu semua ceria-ceria, jadi saya harus membuat desain-desain grafis yang warna-warnanya memang warna-warna seru, warna-warna navy, warna-warna hijau, warna-warna ungu, kayak begitu. Jadi harus punya banyak referensi dan punya banyak referensi ini ndak harus dulu. Kalau dulu itu oke, memang dulu itu oke, referensinya harus dari buku lah, harus dari apalah begitu toh. Ya, secara intelek juga oke lah begitu-begitu. Tapi menurutku sekarang referensi ndak hanya berpatok di situ sih. Menurutku banyak sekali sekarang referensi. Kalau saya kayak begitu. Oh iya, baik Kak. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin suatu organisasi, maka kita harus bisa beradaptasi dan membaca situasi dengan tepat dan benar. Nah, kan di dalam satu organisasi itu Kak pasti dia mempunyai program-program kerja. Nah, menurut Kakak sendiri, apakah program-program kerja yang harus dikembangkan agar sebuah organisasi itu bisa dibilang tidak Kak? Apakah organisasi itu harus meninggalkan proker-proker jadulnya dan mengganti dengan baru, atau bisa memodifikasi, atau bagaimana Kak? Menurut Kakak sendiri? Modifikasi, adaptasi begitu. Kalau saya tidak perlu, kalau saya tuh tetap juga perlu itu. Misalnya contoh kalian, kalau kalian tahu, misalnya contoh bentuk adaptasi, nah, misalnya kayak kemarin kalian punya BEM punya proker yang sunatan massal, mereka mengadaptasikan dengan konsep dengan COVID-19 ini, makanya mereka mengadaptasikan yang namanya vaksin. Mengerti kok? Jadi itu contoh yang menurutku bagus sih. Jadi BEM ini harus mampu beradaptasi begitu ya. Harus mampu menggunakan apa namanya? Menggunakan apa? Menggunakan eh, menggunakan apa tadi namanya? Privilege begitu ya. Privilege itu harus menggunakan itu apa itu tadi referensi-referensinya begitu. Jadi menurutku sih kayak begitu. Dan misalnya contoh nah eh, orang misalnya contoh kalau kita mau bikin apa misalnya kayak mau bikin krisis center, nah krisis center tuh kenapa susah sekali itu bikin kayak QR code begitu ya, ngerti kok, kasih masukan ke QR code-nya itu kan isinya apa namanya, isinya kan nomor rekeningnya lembaga, mengerti kok, itu menurutku seru sekali Ji, iya. Misalnya contoh toh kiris ini kita QR code kiris begitu toh, QR code kiris atau mungkin Shopee Pay lah apalah begitu toh, yang Shopee Pay lah yang cewek-cewek banyak punya toh, Shopee Pay begitu. Terus misalnya kita kita lempar mini di hari Jumat toh, berikan sisa Shopee Paymu untuk ini untuk apa namanya, eh eh untuk membantu ini. Itu menurutku adaptasi yang sederhana, tapi orang-orang tuh pasti ketika kayak mikir kayak begitu tuh lihat itu, anjir kerennya ini, pakai QR code aja orang bisa pakai QR code aja orang bisa QR code orang bisa donasi. Menurutku kayak begitu sih. Maksudku proker-proker yang kayak begitu harusnya dikembangkan begitu ya. Saya tuh tidak misalnya contoh nah, itu tadi misalnya contoh kalau kalian bikin ini pengkaderan toh. Saya contoh nih, kalian bikin pengkaderan tuh nanti nih LK1 begitu tuh. Terus pakai TikTok-TikTokan begitu tuh sebagai anu-anu seru-serunya. Kan kalau di orang luar sana tuh yang kayak Jakarta, Bandung begitu, mereka semua punya referensi yang kayak begitu tuh, jadi mengadaptasikan media sosial untuk pengembangan kampus. Nah, nanti misalnya bikin mi acara-acara ini, bikin mi kayak acara-acara. Kalau kayak saya dulu tuh ada kayak memang orang ketika ketika orang sudah ke pengkaderan tuh kayak ada acara-acara, bukan bukan anu nah, bukan bukan apa namanya, inaugurasi nah bukan, tapi kayak kalau sudah ke LK1 begitu tuh dikumpul ke di satu tempat, terus kemudian di satu tempat ini tuh kayak setiap kelompok ada penampilannya begitu tuh. Nah itu kan maksudku tuh hal-hal kayak begitu tuh diadaptasikan saja. Misalnya contoh kayak ada nanti yang bikinkan pakai konten begitu tuh, ada mungkin yang karyanya pakai konten, atau mungkin ada yang pakai yang edit-edit begitu, atau misalnya bikin bikin kayak video-video lucu begitu. Menurutku hal-hal kayak begitu sih proker-proker. Tadi pertanyaan proker-proker tuh. Iya Kak, Nah, program-program kerja Kak. Iya. iya maksudku tuh misalnya contoh lagi Kak, misalnya kayak ada lagi bencana ini tuh, misalnya ada bencana.
Nah ini misalnya kayak bencana ini apa namanya? Ini misalnya kayak ada bencana tuh pakai anu lagi apa namanya? Pakai video yang kan video kayak begitu kan banyak beredar di ini, beredar di apa namanya? Beredar di media sosial tuh di YouTube lah banyak begitu tuh. Maksudku tuh coba beda ganti itu pamflet dengan video. Ngerti kok? Video-video 15 detik saja untuk story, baru nanti minta me anak-anak anu sebar ke. Hal kayak begitu sih menurutku. Jadi tuh kita punya jadi tuh kayak kayak ih berbeda kita ini orang tuh orang-orang semuanya. Lihat kok setaramu kalau misalnya lihat kok setaramu kalau misalnya yang kayak pakai kayak kayak begitu pasti langsung kayak peduli lindungi karena mereka pakai video tuh tidak setara kok dengan yang lain yang lembaga-lembaga lain yang hanya dari pamflet tuh terus di belakangnya aku kasih QR code begitu begitu kan kalau selama itu QR code tuh harus kau juga paham tuh misalnya contoh kayak ini HP-mu tuh misalnya ini HP-mu jadi harus kau paham kalau misalnya itu sekarang orang kalau save misalnya di kalau misalnya kau pakai anu ini kau pakai iPhone ini tuh kalau kau save itu misalnya sebuah gambar atau misalnya di belakang itu ada video langsung terbaca otomatis itu QR code-nya gitu ya begitu saya maksudku nah begitu sebenarnya pengadaptasiannya itu 5.0 toh kalau 4.0 itu kita orang beradaptasi dengan oh apa ini oh ini namanya QR code orang membangun itu jalannya QR code itu langsung masuk ke ke rekeningnya kalian nah 5.0 society 5.0 ini itu bagaimana kalian memakai hal-hal kayak begitu yang sebenarnya diperbarui kalau dari 4.0 ke 5.0 sama sebenarnya kayak begini juga menurutku seru nah menurutku juga bagus sih misalnya kayak bikin podcast kayak begini tuh seru juga ini menurutku ini membentuk adaptasi juga tuh maksudnya kan berbeda dengan yang lain saya senang karena maksudku podcast kayak begini kan tidak semua orang bisa bikin mengerti kok saya senang kalau kalian misalnya berpikirnya kayak orang yang kayak di Jawa sana karena eh kayak podcast begini masih sedikit sekali loh orang berpikir untuk bikin kayak begini. Walaupun mungkin konsepnya kayak begini tuh. Kita bikin yang kecil-kecil saja, tapi kan one day siapa siapa tahu ini yang bikin kita ini yang bikin rangka-rangka kecil begini tuh yang bikin kita tumbuh tuh kita di Unismo gitu. Bikin proker yang adaptif. Itu intinya, Anas. Jelek jaringannya Anas. Tapi Kak, mungkin jaringannya Anas lagi terganggu ini. Ya, baik. Baik Kak, sangat luar biasa sekali penjelasan manajemen mulai dari beradaptasi di era 5.0 ini, kemudian persiapan diri sebelum masuk organisasi, menjadi anggota atau pemimpin yang mempertanggungjawabkan kerjanya, dan bahkan memanajemen organisasi itu sendiri melalui proker-proker yang adaptif yang tadi Kakak sebutkan, yang semakin berkembang di zaman atau di era sekarang ini. Semoga audiens bisa semakin mengembangkan dan mengimplementasikannya di dunia ini.